dan jumlah guru yang ada sebanyak 4,215 orang. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa rasio murid terhadap guru mencapai 16,99. Nah, cara mendapatkan 16,99 itu adalah berapa? Yang lainnya bisa bantu memberi penjelasan kepada Mbak Zuhrotul. Kemarin gimana? Yang sudah bisa untuk rasio. Ya, dibagi. Dibagi apa, Mbak? Dibagi apa sehingga menghasilkan nilai murid dibagi dengan guru. Iya, betul Mas Rudi. Semua pada bawa kalkulator nggak? Kalau bawa bisa dicoba langsung sekalian latihan. Untuk Mbak Zuhrotul udah bisa belum? Wah, Mbak Zuhrotul ternyata offline. Kita teruskan ya. Untuk Mas Rudi bisa kan? Yang kemarin nggak masuk, Mas Rudi. Cara menghitungnya? Oh ya udah, kalau gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, setiap kali ada penelitian, apa sih yang kita dapatkan dari penelitian itu? Biasanya penelitian dilakukan untuk apa? Gimana? Misal nih, ada penelitian. Biasanya hasil dari penelitian itu berupa apa? Ya, data. Nah, setelah data yang dari penelitian itu kita dapat, langkah selanjutnya itu apa? Kalau sudah ada data, yang harus kita lakukan selanjutnya itu apa? Ya, penyusunan data. Sebenarnya penyusunan data ini sebenarnya kegunaannya apa? Kalau udah ada data, kemudian disusun, tujuannya untuk apa? Mempermudah perhitungan bisa. Yang lain? Dikelompokkan bisa juga. Terutama untuk data yang sangat banyak. Kemudian setelah disusun,
diapakan? Proses selanjutnya apa? Setelah datanya disusun, dihitung atau dianalisis. Ya, setelah dihitung, dianalisis tadi, nanti datanya kemudian disajikan sehingga membantu kita untuk memahami data tersebut. Nah, penyajian data ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyajian data kualitatif dan yang kedua penyajian data kuantitatif. Biasanya untuk menyusun itu ada tabel frekuensi. Sudah ada yang pernah dengar mengenai tabel frekuensi? Nah, baca ya. Tabel frekuensi ini termasuk yang paling simple karena hanya ada kategori frekuensi kemudian persentasenya. Ya, diagram juga, tapi berbeda dengan tabel frekuensi. Ya. Kemudian untuk tabel frekuensi biasanya apa aja yang dibutuhkan? Kalau tabel frekuensi harus ada apa dulu nih? Informasi. Tabel frekuensi itu harus terdiri dari nomor tabel. Yang kedua adalah judul tabel. Yang ketiga adalah jumlah data. Ini untuk mempermudah mengidentifikasi data yang ada. Nah, tolong dilihat halaman 2.2 mengenai tabel frekuensi. Untuk kategori itu misalnya jumlah penduduk yang laki-laki berapa, kemudian bawahnya jumlah penduduk yang perempuan berapa. Nah, frekuensi itu banyaknya jumlah masing-masing kategori atau banyaknya jumlah masing-masing anggota dari kategori tersebut. Misalnya untuk yang laki-laki 100 orang, kemudian yang perempuan 200 orang. Nah, berarti untuk menghitung persentase gimana? Persentasenya gimana? Untuk laki-laki berapa? Untuk perempuan berapa? Ada yang bisa? Kelihatan nggak whiteboardnya? Ya, 33,3. Untuk yang perempuan berapa?